Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, masih seputar keuangan, yaitu dengan tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Sekali lagi, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Jadi perencanaan keuangan yang benar nanti bebas finansial, terus seimbang, dan semuanya tercukupi, hidupnya akan menjadi lebih bagus. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham, karena ini sangat bermanfaat buat Anda semua yang mau memutuskan untuk gaya hidup yang bebas finansial atau gaya hidup dengan bebas segala tanggungan, segala hutang, segala pinjaman sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan perencanaan keuangan sesuai dengan kriterianya masing-masing, sesuai dengan karakteristiknya, keunikannya masing-masing keluarga itu. Ya, jadi ada keluarga yang misalnya senang dulan, tapi untuk makan tidak begitu diperhatikan. Itu kebalikan dari yang senang makan, tapi untuk dulan nggak diperhatikan. Atau malah dua-duanya ya makan enak, dulan juga. Oke, kali ini Pak Pi akan berbicara tentang 10 cara agar hidup sehat, kaya, dan bahagia. Tagline adalah tadi, mewujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Yang pertama adalah bangun setiap pagi dan bersyukur. Nah, ini penting, ini bangun setiap pagi dan bersyukur. Kalau ada buku yang Pak B baca di manajemen kesuksesan adalah bangun 3 jam sebelum Anda bekerja. Jadi kalau Anda bekerjanya itu jam 7, berarti bangunnya itu jam 4. Ya maksimal mungkin setengah 5 lah. Atau itu seperti itu. Bangun 3 jam sebelum Anda bekerja. Itu, dan juga selalu bersyukur bahwa saya hidup ini, kami masih diberi kesehatan, kesempatan hidup untuk melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Tidak usah mengikuti orang-orang yang toxic people. Tapi dari mengatakan toxic people adalah orang yang mempengaruhi kita untuk menghambat kemajuan kita. Atau kalau misalnya kita mau maju, itu orang itu tidak suka, menghambat, menggunjing, dan lain sebagainya, namanya toxic people. Tidak usah dilayani, tidak usah dijadikan teman dan sebagainya, namanya toxic people. Saya orang-orang yang menyemangati kita, mungkin kadang-kadang menasihati kita, kadang-kadang kita sakit hati, tapi sakitnya itu digunakan untuk kebaikan kita yang masa yang akan datang. Itu namanya teman yang bagus, ya. Jangan seluruh hidupnya itu di teman itu benar-benar 100% teman. Suatu saat ada kejadian, nanti akan lama sekali sembuhnya ketika terjadi suatu gesekan. Oke, yang kedua, tentukan atau rencanakan kesuksesan Anda sendiri. Jadi tentukan Anda mulai kapan mau menabung, Anda mulai kapan mau berinvestasi, Anda tahun berapa mau bangun rumah atau beli rumah atau renovasi rumah, Anda yang belum nikah mau nikah. Itu harus jelas dilakukan, direncanakan diri sendiri. Orang lain tidak perlu tahu, hanya orang lain kalau bisa tanya dikasih tahu. Jadi lakukan, rencanakan kesuksesan Anda sendiri. Karena orang lain hanya bisa menyemangati, memotivasi, sama menginspirasi saja. Mungkin memberi contoh saja, tapi tidak bisa bahwa Anda itu spesifik buat Anda sendiri. Yang ketiga, gunakan visualisasi. Nah, visualisasi adalah membayangkan Anda mau jadi seperti apa. Misalnya 10 tahun lagi saya sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya mobil, punya motor, kerjaan sudah mapan, dan punya anak, dan sebagainya. Dari sekarang ini visualisasikan, saya naik haji bersama istri, saya umroh bersama istri dan anak, saya naik haji bersama orang tua, dan sebagainya. Itu visualisasikan betul-betul tiap hari sambil berdoa menurut agama dan masing-masing. Agama Islam, ya Allah, semoga visualisasi saya ini benar-benar terjadi di suatu saat. Nah, semoga Allah mengabulkan. Kalau agama yang lain, silahkan dengan caranya sendiri. Yang keempat adalah katakan hal-hal positif pada diri sendiri. Jadi jangan sering mengatakan hal yang negatif pada diri sendiri. Saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Itulah toksik atau kata-kata racun, kata-kata toksik. Toxic word, nah, tidak toxic people, ya toxic word. Jadi kata-kata yang itu adalah melemahkan semangat kita sendiri. Jadi saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya orang miskin, saya orang bodoh, saya orang jelek, dan sebagainya. Adalah kata-kata negatif. Hilangkan.
Kalau memang belum mampu, saya masih belajar, saya masih memperbaiki diri, saya masih mau kesempurnaan dan sebagainya. Itu kan jauh lebih baik daripada sama-sama mengatakan itu. Yang kelima adalah lihatlah masalah diri dari perspektif yang berbeda. Setiap masalah itu harus dilihat dari perspektif yang berlawanan. Karena tidak semua orang itu disenangi semua orang, dan juga tidak semua orang itu disengiti semua orang. Sebaik apapun itu pasti ada yang tidak senang pada kebaikan orang itu. Sejelek apapun pasti punya teman. Oke, jadi lihatlah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga kita akan menjadi lebih bijaksana, tidak langsung menghakimi bahwa ini A ya harus ini, enggak, karena seperti yang berbeda. Ya, jadi contoh saja misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kan dilihat dulu, ada anak itu yang memang benar-benar keset karena memang nggak memperhatikan petunjuk guru dan sebagainya. Ada yang memang betul-betul tidak punya, HP-nya satu digunakan untuk satu keluarga, sinyalnya susah, beli datanya juga tidak begitu lancar. Itu kan berbeda dengan anak yang dipelajari tapi malas. Itu akan berbeda, sehingga masalahnya berbeda. Kalau masalahnya sama, tidak mengikuti pelajaran, tapi dari sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Yang keenam adalah milikilah pola hidup yang sehat. Nah, ini penting. Seperti judulnya tadi, hidup sehat, kaya dan bahagia. Jadi memilikilah hidup pola yang sehat. Satu, misalnya kalau olahraga ya bisa jalan-jalan yang murah ya, jalan-jalan, jogging, goes dan lain sebagainya, nge-gym dan sebagainya ya. Yang murah-murahan saja. Untuk yang mahal, makan bergizi dan seimbang. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Oke. Yang ketujuh adalah jadilah diri sendiri. Jadi jadi diri sendiri itu jadi diri sendiri, persepsikan diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Itu yang penting. Jadi jangan, kalau kita melihat orang lain silahkan, tapi jadilah diri sendiri. Oke, yang ke-8 adalah fokus pada proses bukan pada hasil. Jadi prosesnya sama dengan Pak B. Itu Pak B akan berproses terus. Pak B akan punya semangat untuk sharing dengan teman-teman. Sharing dengan teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terus-menerus akan sharing kehidupan ini. Karena apa? Karena prosesnya yang akan Pak B nikmati. Jadi menikmati prosesnya, akan terus mengisi konten-konten yang Pak B punya, yang Pak B mau, dan yang Pak B mampu untuk men-sharingkan kepada teman-teman. Jadi nanti masih banyak konten yang masih Pak B simpan di otak sini. Kalau udah investasi emas, nanti perencanaan keuangan, nanti investasi properti, nanti kehidupan, kesuksesan kehidupan dan lain sebagainya masih ada. Tunggu saja, ikuti saja konten ini, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Yang ke-8 adalah fokus. Yang ke-9 isi diri dengan pengetahuan. Nah, ini paling penting. Jadi isi diri dengan pengetahuan. Leher ke atas jauh lebih bagus daripada leher ke bawah. Jadi isi dengan pengetahuan yang baru, yang up to date, yang bisa digunakan, apalagi bisa menghasilkan uang. Itu kan luar biasa. Jadi isi terus dengan pengetahuan, jangan merasa pintar, jangan merasa paling bagus, dan terus banyak cerita yang mana bahwa karena tidak mengupdate kemajuan teknologi, contoh daripada Nokia itu nggak salah apa-apa, tapi hanya teknologi aja yang akan berbeda kalah dengan Android. Dulu siapa yang kalau selevelnya Pak B itu berarti pasti tahu HP Nokia, karena harganya cuma hanya Nokia, Sony Ericsson, dan juga CMN. Itu aja, 3 itu. Tapi yang paling berjaya pada waktu itu tahun 2000-an, masih ingat, adalah Nokia. Tahun 2000-an Nokia luar biasa. Belum ada namanya kok HP Xiaomi, HP Realme, Oppo, belum ada. Samsung, iPhone sudah ada dari dalam dulu. Oke ya, yang 10 adalah miliki waktu untuk mengembangkan diri. Jadi tadi selain isi dengan pengetahuan, kita mengembangkan diri. Sekarang sudah banyak sekali medianya. Bisa lewat medsos, bisa lewat YouTube seperti ini, bisa lewat konten-konten webinar, bisa lewat Zoom, meeting, bisa lain sebagainya. Bisa dengan online class, bisa dengan short course class, bisa dengan macam-macam.
tinggal kita itu mau atau tidak untuk mengembangkan diri. Karena orang yang mau mengembangkan diri nanti pastinya akan bisa beradaptasi dengan kemajuan di dunia ini. Tidak gagap, tidak kagetan, mengikuti pola kemajuan ini dan akan mengimbangi. Dan dia akan sukses di masanya. Karena apa? Dia mampu mengambil momen-momen yang bagus pada saat kemajuan ini berlangsung. Tapi nggak menyangka kalau bisa ngobrol seperti ini, bisa share di seluruh jagat maya ini, kan nggak mungkin zaman dulu. Nah, bisa share pengalaman, share pengetahuan, dilihat banyak orang, baik dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan kan bisa melihat share-share-nya ini. Loh Pak, kalau bahasa-bahasa gampang, sudah penerjemah sudah ada. Jadi seperti itu, semoga ini menginspirasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membantu mengembangkan channel Pak B. See you next time.